Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Mimin akan kembali membawakan bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 146. Dan karena ini adalah alur cerita yang series aslinya sendiri belum ditahu kapan akan rilis, maka sudah pasti, suara serta gambar video tidak akan sinkron, namun yang perlu diperhatikan adalah jalan ceritanya. Dan tak perlu berlama-lama, kita langsung masuk saja ke alur ceritanya. Yang dimana pada part sebelumnya, Tuo Leiwu yang saat itu sedang mengejar beberapa prajurit Luo Feng, tiba-tiba mendapat laporan serta rekaman video tentang kemunculan bayi binatang bertanduk emas, dari salah satu prajurit keluarga Noulan. Mengetahui kemunculan monster yang telah mereka cari-cari, ia pun segera memerintahkan para prajurit yang bersamanya agar menghentikan pengejaran, dan kembali untuk meringkus bayi binatang bertanduk emas. Sebelum bergegas ke TKP, Tuo Leiwu sempat memerintahkan pada dua kapten untuk pergi terlebih dulu, karena dia akan melaporkan kemunculan monster itu pada ahli waris utama keluarga Noulan, yaitu Pula Noulan San. Setelah melaporkan hal itu, Tuo Leiwu segera meninggalkan ruang virtual, lalu bergegas ke tempat binatang bertanduk emas berada. Namun sayang, setelah sampai di TKP, Tuo Leiwu yang melihat dua kapten beserta beberapa prajurit yang melayang di udara dengan keadaan bingung, ia pun langsung memarahi kedua kapten beserta prajuritnya, karena tidak mengejar monster yang telah masuk ke dasar samudera itu, dan langsung dijawab oleh kedua kapten, bahwa sekarang binatang yang menelan sedang bersembunyi di bawah air. Namun, Kapten, apakah Anda tidak merasa ada yang salah dengan tempat ini, yang berbau darah? Mendengar laporan dari kedua kaptennya, Tuo Leiwu segera mendengus. Sebagai prajurit tingkat bintang level 9, baik itu pendengaran, atau indera penciuman, mereka semua jauh lebih baik daripada orang biasa. Dengan hati-hati Tuo Leiwu mengendus, dan benar saja, saat itu dia bisa mencium bau darah yang pekat, yang menyebar di udara sekitarnya. Saat itu Aheman juga berkata, bahwa sebelumnya mereka telah mencoba untuk menghubungi anggota yang pertama menemukan bayi binatang bertanduk emas, namun tidak ada jawaban sama sekali. Dari sini bisa disimpulkan, bahwa 44 prajurit tingkat bintang itu telah mati. Mendengar penjelasan itu, Tuo Leiwu tampak terkejut, karena semua kejadian itu terlalu gila baginya. Padahal hanya beberapa menit saja mereka terpisah, dan dalam waktu sesingkat itu, 44 anggota semuanya telah binasa. Saat itu Tuo Leiwu mempertanyakan pada dirinya sendiri, meskipun dia masuk dalam 10 besar dari 8.000 penjaga Nuolan San yang kuat, namun untuk membunuh 44 anggota, itu masih sangat tidak mungkin, apalagi hanya dalam hitungan menit. Apakah binatang penelan ini memang sekuat itu? Ujar Tuo Leiwu sembari mengerutkan alisnya, lalu menundukkan kepalanya untuk mengamati permukaan laut. Dengan tingkatan kekuatannya yang telah berada di tingkat bintang level 9, dia memang bisa melihat bayangan hitam di dasar laut, layaknya sebuah gunung raksasa. Dengan mengandalkan komputer kuantum miliknya, Tuo Leiwu mulai melakukan scan jarak jauh, untuk memastikan tingkatan kekuatan dari binatang bertanduk emas. Di saat yang sama, beberapa prajurit keluarga Noulan berkata pada Tuo Leiwu, bahwa kekuatan makhluk luar angkasa itu berada di tingkat bintang level 7. Mendengar ucapan itu, Tuo Leiwu sedikit mengangkat alisnya. Sementara di kedalaman laut, tampak sosok binatang bertanduk emas yang sedang berbaring, besar tubuhnya hampir seperti gunung yang sangat besar. Panjang tubuhnya lebih dari 700 meter, dengan panjang ekor bersisik hampir mendekati panjang tubuhnya. Saat itu binatang bertanduk emas sengaja bersembunyi di dasar laut, dan tidak muncul di permukaan seperti sebelumnya. Hal ini dikarenakan prajurit keluarga Noulan yang sebelumnya telah ia habisi adalah para prajurit tingkat bintang level 5-8. Sementara kelompok yang dipimpin oleh Tuo Leiwu sendiri, terdiri dari prajurit bintang level 9, yang tentunya akan sangat tidak menguntungkan baginya jika bertarung melawan mereka di udara. Dan dengan melakukan pertarungan di dasar laut, itu akan sangat menguntungkan baginya, karena tidak akan mempengaruhi tingkat kekuatan serta durabilitasnya. Sementara di udara di atas lautan, tampak saat itu Tuo Leiwu mulai memberikan perintah pada dua kapten serta para prajurit tingkat bintang lainnya, yang masing-masing dari mereka dibekali dengan senjata energi dan senjata roh level 1, dan hanya Tuo Leiwu sendiri saja, yang menggunakan senjata level 2. Saat itu Tuo Leiwu membagi anggota yang tersisa menjadi 3 kelompok, yang akan menyerang secara bersamaan dari 3 arah. Saat itu Tuo Leiwu berasumsi,
bahwa binatang bertanduk emas tidak akan mampu melawan 15 prajurit penjaga Nuolan San, dan sudah pasti mereka akan menang dan menangkap binatang itu. Setelah mematangkan rencana penyergapan, Tuo Leiwu segera memerintahkan dua kapten, yaitu Aheman dan Abu Luote, untuk mulai bergerak. Tangkap binatang yang menelan hidup-hidup, raung Aheman dan Abu Luote, yang langsung melesat ke kedalaman laut, begitupun Tuo Leiwu, yang juga ikut melesat ke kedalaman laut. Sementara di bawah air, binatang bertanduk emas yang semula sedang rebahan seperti gunung, seketika mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan keras, dengan sepasang mata besarnya yang memandangi tiga berkas cahaya yang menuju ke dasar laut. Diawali dengan suara gemuruh, tiba-tiba ekornya yang besar seperti ular piton seketika menembus lautan dan langsung menyapu salah satu prajurit, dalam kelompok yang dipimpin Aheman, yang saat itu mengacungkan senjata ke arah monster bertanduk emas. Namun sayang, belum sempat mengeluarkan serangan, tiba-tiba senjata yang digunakan Aheman disapu dengan ekor bersisik si binatang bertanduk emas, hingga hancur berkeping-keping, dan membuat tangannya mati rasa. Melihat kekuatan dari binatang bertanduk emas, Tuo Leiwu tidak bisa menahan senyum ketika melihat kejadian itu. Meskipun itu adalah binatang bertanduk emas yang terkenal, namun untuk melawan musuh yang berada dua tingkat di atasnya, ditambah mereka memiliki tiga tim yang semuanya menyerang bersamaan, namun serangan itu masih bisa diatasi oleh si monster, membuat Tuo Leiwu menyeringai, bahwa ini semua terlalu gila. Tampak saat itu, Tuo Leiwu semakin bersemangat memerintahkan dua kapten beserta para prajurit, untuk mengepung binatang bertanduk emas, yang sejatinya adalah Luo Feng. Kekacauan meletus dalam sekejap mata, tiga kelompok penjaga Nuolan dengan liar mengepung binatang bertanduk emas dan menyerangnya. Walaupun binatang bertanduk emas memang kuat, namun di bawah serangan terkoordinasi dengan hati-hati oleh para prajurit terlatih dari keluarga Nuolan San, membuat binatang bertanduk emas tidak bisa melakukan apa-apa selain berjuang untuk menepis semua serangan yang mereka lancarkan, dan hal itu sangat merugikan baginya. Di saat Tuo Leiwu beserta para prajurit yang semakin gila menyerangnya, tiba-tiba terdengar raungan keras dari binatang bertanduk emas, dan diikuti ukiran emas pada tanduk hitamnya yang mulai bersinar, dan mengalir mengikuti pola-pola ukiran emas di seluruh tubuhnya. Dan itu adalah salah satu dari tiga kemampuan alaminya, yaitu memperkuat. Melihat hal itu, Aheman beserta para prajurit lain bukannya takut, melainkan malah senang, karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, dan kembali melakukan serangan. Di saat yang sama, Tuo Leiwu berteriak keras, dan memerintahkan Aheman beserta prajurit lain, agar tidak membunuh binatang itu. Namun sayangnya, belum sempat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba cakar besar dengan keras menginjak Abu Luote dan anggotanya, hingga membuatnya terhuyung, dan segera berpisah dengan kelompoknya. Setelah serangan itu, tampak dua anggota berteriak kesakitan dan memuntahkan darah segar. Kenapa tiba-tiba dia menjadi begitu kuat, ungkap Aheman dan Abu Luote, yang menatap dengan mata terbelalak. Karena jika diukur dari segi kekuatan, binatang bertanduk emas yang masih berada di tingkat bintang level 7, pasti tidak akan mampu jika melawan para prajurit Noulan, yang rata-rata telah berada di tingkat bintang level 9. Dengan perbedaan dua tingkat di bawah mereka, dan benar-benar bisa menangkis serangan dari 5 prajurit, itu merupakan sebuah hal yang mustahil. Saat itu peningkatan kekuatannya terlihat jelas, setiap serangan yang dilakukan oleh binatang bertanduk emas, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ketiga tim yang semula tampak gembira dan menyerang membabi buta, seketika ekspresi mereka berubah drastis, karena kelelahan dan terjebak dalam kebuntuan. Saat telah dalam keadaan terdesak, Aheman dan Abu Luote berteriak keras memanggil Tuo Leiwu, serta memberi isyarat kepadanya. Sepertinya ketiga kapten itu ingin melakukan serangan dengan menggunakan teknik khusus. Di saat yang sama, mata Tuo Leiwu tampak berbinar, dan dipenuhi ekspresi kegembiraan, saat energi murni yang ditransferkan oleh Aheman dan Abu Luote kepadanya, mulai mengalir ke seluruh tubuhnya, dan berkumpul di senjata milik Tuo Leiwu. Saat serangan mulai dilepaskan, tampak cahaya menyilaukan yang saat itu melesat ke arah binatang bertanduk emas. Sementara binatang bertanduk emas yang saat itu tidak bisa menghindari serangan gabungan itu, ia pun segera menggunakan sayap serta cakarnya yang keras untuk menahan serangan itu. Saat serangan Tuo Leiwu mengenai tubuhnya, seketika terdengar jeritan kesakitan dari binatang bertanduk emas. Tampak luka besar di bagian sisik pada cakarnya yang mulai mengeluarkan darah segar, namun tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menyerah.
Melihat monster yang belum juga menyerah, Tuo Leiwu pun sedikit kaget dengan pertahanan dari si monster, yang walaupun telah terkena serangan kombinasi dari mereka bertiga, namun masih dapat berdiri. Melihat hal itu, Tuo Leiwu, Aheman dan Abu Luote pun kembali menggabungkan kekuatan mereka. Di saat yang sama, wajah Tuo Leiwu beserta kedua kapten itu tampak bersemangat untuk kembali melakukan serangan. Sementara 12 prajurit lainnya, mereka hanya berdiri di belakang, seolah sedang menonton pertunjukan. Di saat Tuo Leiwu dan kedua kapten sedang mengumpulkan kekuatan, tiba-tiba mulut binatang bertanduk emas tampak terbuka lebar, dan diikuti dengan munculnya sebuah benda berwarna merah, yang saat itu terbungkus gelembung energi, yang dengan cepat melesat dan membelah kepala Tuo Leiwu beserta kedua kapten keluarga Noulan, yang seketika mati di tempat, tanpa bisa melakukan perlawanan. Sementara 12 prajurit yang menyaksikan dengan mata kepala mereka, seketika syok, melihat 3 kapten mereka yang binasa hanya dalam satu serangan. "Ya Tuhan, ini tidak mungkin, ayo cepat mundur," kata salah satu prajurit, yang langsung berbalik untuk melarikan diri. Namun sayang, di saat yang sama, tampak pancaran cahaya merah yang berasal dari inti pecahan tembaga hibrida, melesat bagaikan busur, yang hanya dalam sepersekian detik, telah membelah kepala para prajurit Noulan, hingga tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Setelah menghabisi seluruh prajurit keluarga Noulan, binatang bertanduk emas seketika menghilang, dan diikuti dengan munculnya Luo Feng, yang saat itu memakai seragam tempur berwarna merah darah, sambil melihat ke arah mayat para prajurit Noulan sembari tersenyum tipis. Sementara di ruang virtual alam semesta, tampak pula yang sedang memberikan laporan pada leluhur keluarga, bahwa bayi binatang bertanduk emas yang mereka cari ternyata masih hidup. Dan saat ini Tuo Leiwu beserta para prajurit keluarga sedang melakukan penyergapan untuk menangkapnya hidup-hidup, ucap pula, sembari memperlihatkan rekaman yang telah dikirim oleh Tuo Leiwu sebelum kematiannya, dan plot ini pun mengakhiri pertemuan kita di episode 146. Jika teman-teman suka dengan alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran alur cerita lainnya.